Intinya sih hari ini banyak saham-saham yang mantul di area support. Mantulnya itu sifatnya cuman sementara aja ya. Jadi mantulnya bukan mantul yang sampai bawa kita akan naik sampai gimana. Jadi teman-teman tetap harus waspada, teman-teman tetap harus hati-hati dan manfaatkan kondisi saat ini untuk swing trading aja gitu ya. Jadi, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, sorry ya, tadi agak-agak ini koneksinya. Maaf ya teman-teman ya, jadi keputus. Ya, tadi kita udah bahas IHSG, nanti aku akan bahas lagi IHSG-nya, aku ulang karena tadi keputus. Terus intinya sih hari ini banyak saham-saham yang mantul di area support. Mantulnya itu sifatnya cuman sementara aja ya. Jadi mantulnya bukan mantul yang sampai bawa kita akan naik sampai gimana. Jadi teman-teman tetap harus waspada, teman-teman tetap harus hati-hati dan manfaatkan kondisi saat ini untuk swing trading aja gitu ya. Jadi memang kemarin saya bilang ada dari saham-saham pertambangan atau batu bara terutama yang berpotensi untuk menguat selama beberapa hari terakhir ini, dan tadi memang lanjut menguat gitu. Kalau dibandingkan dengan kemarin ya hari ini lanjut menguat dan sepertinya dalam jangka pendek masih bisa menguat dikit lagi. Tapi ini juga bukan untuk hold lama. Nah, selain saham-saham pertambangan batu bara, kita juga melihat saham yang lain. Ya, jangan masuk, PTBA udah agak-agak ketinggian gitu. Kalau selain saham batu bara, saham yang lain gimana? Tadi kita ngelihat dari berbagai sektor itu banyak banget saham yang kena area support ya. Salah satunya adalah sektor properti, yaitu BSDE. BSDE ini kena support MA100-nya dan keluar satu candle hijau gitu. Terus kemudian selain itu kalau kita perhatikan juga dari masih dari sektor yang sama, CTRA juga lagi kena area support, tapi ini disclaimer juga teman-teman ya. Jadi dia naiknya mungkin nggak akan sampai tinggi banget gitu. Terus kemudian dari sektor perbankan kita ngelihat BBTN itu kena MA50, MA50-nya dia warna hijau ya, keluar candle hijau. Kemudian dia bisa berpotensi menguat kalau BBTN sampai sekitar level 1775 sampai 1800. Jadi kalau sampai 1775 sampai 1800 artinya itu benar-benar untuk jangka pendek banget. Konstruksi gimana? Ini banyak yang nanya konstruksi juga gitu. Kalau konstruksi selain BSKT dan BSBP, ini banyak banget saham-saham yang lagi di area support dan berpotensi untuk mantul. Tadi di mtrade kita perhatikan ada Wika, PTPP, dan juga Adikarya yang lagi di area support. Jadi tadi kita spekulatif buy on weakness untuk Adi, Wika, dan juga PTPP. Nah, selain itu teman-teman, selain saham-saham konstruksi ini, kalau Wika sih kita expect mungkin sampai sekitar 1225 sampai 1285. Terus kemudian PTPP kita expect mungkin sekitaran, ya ekspektasi kita belum tentu sampai kena juga ya. Kita expect mungkin sekitaran 1180 sampai 1210. Kemudian Adikarya ini kita lihat bisa mantul sampai area 1085 sampai 1100. Nah, teman-teman, itu tadi dari sektor konstruksi dan juga properti. Mungkin aku perlu ngulang dikit kalau dari sektor batu bara gimana ya. Jadi batu bara ini mtrade udah masuk dari beberapa hari kemarin, sebenarnya tinggal ngehold aja. Jadi kalau misalkan beli besok mungkin udah agak telat gitu, jadi teman-teman jangan dikejar lagi. Cuman tadi mtrade baru masuk Harum ini menarik banget, patternnya tuh yang paling bullish di antara yang lain. Kalau yang lain baru mulai akan recover dari bawah, Harum nih enggak, dia udah recover di bawah dan udah naik dan turun dikit untuk naik lagi gitu. Jadi dia seperti kalau kita tarik satu garis tuh dia bisa membentuk pattern cup with handle. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini ribet banget ya rambut ini ya. Ya, ini lebih benar. Oke. Nah, ini aku tarik satu garis ya. Ini menarik sih, tadinya bentuk flag, terus kemudian ini dia berpotensi membentuk cup with handle, cupnya ini, handle-nya ini. Oke. Terus aku nggak bahas lagi batu bara karena batu bara udah agak-agak telat ya.
batubara udah agak-agak telat gitu. Oke, teman-teman, ini ada yang nanya Net Bakery, big cap tadi pada naik, apa bagusnya keluar dulu? Big cap pada naik, aku mulai coba cek untuk saham-saham perbankan berkapitalisasi besar seperti contohnya BCA, BRI. BCA ini dia bakalan naik itu kemungkinan nggak akan sampai 7750, mentok sampai 7750. Sedangkan kalau untuk BBRI dia itu bisa naik itu maksimal sampai 4.300, jadi sepertinya nggak akan sampai 4.300 gitu. Nah kemudian sebentar ya teman-teman ya, ada yang ting tong sebentar ya, aku bukain pintu dulu. Sorry, I'm back. Casual banget hari ini ya. Balik lagi ke perbankan kapitalisasi gede gimana? BBRI tadi maksimal dia bisa menuju ke 4.300-an, kayaknya nggak akan sampai lebih tinggi dari itu. Jadi dekat 4.300, hati-hati ya. Terus kemudian ya yang lainnya BBNI gimana? BBNI ini sampai di level 7150 mentoknya. Ya jadi kena level 7150, we have to be very careful. Itu resisten juga gitu. Oke. Terus nasi padang coming. Gak nasi padang lah. Nasi padang terus. Hari ini tuh saya mules tadi, makanya agak-agak telat dikit. Oke. Paket. Jadi mau ngomong apa tadi jadi lupa, aduh di distract nasi padang. Oh, bentar, tadi aku mau bahas saham ini nih, pakan ternak. Ada yang menarik dari saham pakan ternak. Aku ngelihat dari Cepin ini kayaknya sih udah mencapai bottomnya. Ya, jadi dan kemarin waktu tanggal 30 November itu naik tuh volume transaksinya tinggi banget. Kayaknya nih bentar ya. Nih ya. Nih, ini dia naik. Perhatikan di sini. Naik di sini ya, volumenya tinggi banget dan kemudian di sini perhatikan. Nah, ini juga ini turunnya volumenya kecil, di sini volume naik lagi, di sini naik lagi. Jadi ini ada tanda-tanda dia mulai mau akumulasi. Bahkan selain Cepin, ini juga kita perhatiin saham di sektor retail ya. Retail pun juga lagi di area support. Cuman kita mtrade kayaknya masih belum agresif di situ ya di retail ya. Jadi relas ini juga di area support, banyak banget tadi saham-saham yang di area support. Oke, aku mau tambahin dikit, tadi ada yang sedikit kelupaan. Konstruksi itu Adikarya, dia tuh disupport kuatnya banget di MA 200. Terus kemudian selain Adikarya tadi kita juga lihat PTPP. PTPP tuh disupport kuatnya banget itu di MA 100-nya. Dan patternnya bagus, pattern reversalnya jangka pendek tuh bakalan bagus. Kenapa? Karena dia jatuhnya kencang. Terus kemudian dia ketahan support kuat dan keluar hijau. Jadi kalau PTPP mungkin PTPP expected sekitaran naik sampai 1160 sampai 1180. Terus pesan penting buat teman-teman semuanya yang nggak siap mantau layar, nggak siap mantau monitor, jangan coba-coba ikutan untuk trading jangka pendek, baik swing trading maupun scalping, karena marketnya masih sangat indecision banget. Tantangannya ke depan di market ini sentimennya adalah kekhawatiran akan tapering. Nah, kekhawatiran tapering ini artinya apa? Biasanya kan teman-teman bilang, wah takut tapering nih, tapi kan kemarin udah keluar pengumuman ya bakal ada dilakukan tapering. Nah kabarnya nih bakalan dipercepat, jadi market lagi worry tentang itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih tentang Omicron ya, jadi be very careful, still be very careful. Terus teman-teman teman-teman jangan berharap besok semoga mantul
realistis aja gitu. Kalau memang udah breakdown ya udah breakdown, mau ngapain gitu ya. Jadi waktu itu memang di bawah 2040, di bawah 2000 harusnya melakukan batasan risiko. Sekarang kalau udah breakdown gini belum ada tanda-tanda reversal juga ya. Nanti teman-teman kurangin posisi bertahap pas dia mulai naik. UNTR Mia Miranda 77. Oke, thank you udah diingetin. Tadi aku mau bahas UNTR juga, tapi kelupaan. UNTR patternnya cakep banget. Hari ini dia confirm membentuk V pattern tanda reversal. Cuman dengan kondisi market yang lagi sideways seperti saat ini tidak bijak untuk dikejar. Hari ini sudah naik 5%, kemarin naik 3%. Kalau di total dia berarti udah naik berapa ya? Kita hitung dari 3 hari yang lalu sampai sekarang udah naik sekitar 8-9%. Nah, sedangkan kalau di M-Trade sendiri gimana ya? Coba kita cek ya. UNTR, mari kita lihat. Masih di watchlist sih. Ya, M-Trade lebih ke saham. Kalau call-nya bentar ya, ada di Harum, Indi, ya Harum dan Indi, sama Doit. Ya, jadi teman-teman hari ini naiknya kencang banget. UNTR wait and see dulu aja ya. Kita lihat Doit ya sekarang ya. Doit hari ini juga tanda reversal. Kalau Doit naiknya bisa sampai berapa? Expected sampai berapa? Sekitaran 290. Sekitar 290. MD Daroji Pegas. Oh ya, thank you udah diingetin ya. Pegas hari ini tadi kayaknya M-Trade ada masuk Pegas juga. Let me check. Thanks to our team ya yang udah bantu kita untuk guide transaksi dan juga menyiapkan materi IG Live malam hari ini. Jadi kita semua kerja tim, bukan kerja saya gitu. Oke, Pegas ini supportnya di level 1450 dan tadi mantul, cakep banget. Cuman teman-teman kita masih mewaspadai pada tanggal 26 November itu dia jatuh 4,29%, jatuhnya dengan volume yang lumayan tinggi. Jadi be very careful. Pegas ini expected naik mungkin sampai 1560 aja, agak susah di atas itu. Jadi kalau jangka pendek ya kita cuan bungkus aja gitu. Mungkin ekspektasi kita untuk trading, swing trading akhir-akhir ini mungkin cuan 1 digit kali ya. Kalau sampai dapat cuan 2 digit itu biasanya dari saham-saham yang second third liner gitu untuk trading jangka pendek. Sani Muslimah nanya AGII gimana? AGII hari ini juga dia mantul dari area supportnya, expected naik mungkin sampai sekitar 1610 sampai 1665 gitu. Jadi sekitar area itu udah mulai rawan profit taking. Jadi kita nggak bisa berharap sampai yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Rahasia gigi putih apa? Rajin gosok gigi. Aneh-aneh aja nanyanya. ITMG, Indo Tambang Raya Megah, ITMG. Oke, ITMG juga bagus teman-teman. Pada 29 November ini dia ngebentuk higher high. Coba aku kasih lihat chartnya kayak gini, cakep nih. Coba dilihat. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan kan? Ini dia lagi ngebentuk satu low di sini. Ini lagi ngebentuk low yang kedua. Aduh, kepencet, sorry. Ini low pertama, ini low kedua. Nah, ini bakalan naik sampai kemana? Ini sekitaran 22350, ini ada MA50 nya. Ama ini teman-teman kalau mau tarik satu support resistance di sini nih. Jadi dia sekitar 22300 sampai 23000 udah mulai rawan profit taking jangka pendek. Terus mungkin ada yang nanya nih, boleh nggak aku hold ITMG-nya ya? Jangan-jangan nanti bisa jadi kayak Harum. Silahkan kalau memang teman-teman kuat mentalnya dengan fluktuasi. Harum kan sebelum breakout lagi kan dia kan juga memang ada fluktuasi, koreksi dulu ke bawah dikit gitu. Oke. Magang.co.id. Miss, kalau sideways gini lebih baik
trading emiten second layer ya, maksudnya second liner. Nggak juga, kita trading yang di support aja, yang lagi mantul area support. Kalau lagi sideways gini, kita paling suka tuh cari saham yang abis jatuh dalam, terus kena support kuatnya, terus keluar hijau, yang which is kalau posisi kayak gitu tuh hari ini ada pada saham-saham konstruksi. Disclaimer juga ya, jadi kita cuman technical doang, karena secara fundamental untuk konstruksi sendiri juga nggak begitu signifikan menarik gimana. Sentimen positifnya di akhir tahun untuk sektor konstruksi ini hanya cash flow, ada tambahan cash flow di akhir tahun gitu. Oke, banyak yang nanya telco, kita start dari XCL dulu. XL Axiata ini menarik, dia sudah 4 hari berturut-turut hijau. Nah, kalau yang lainnya baru mulai buy on weakness. Ini XL Axiata ini justru malah kebalik. Justru malah saya mulai waspada untuk jualan. Tadi let me check Mtrade tadi ada jualan XL nggak? XCL, mari kita lihat. Ya, jangka pendeknya tadi dijual di 3.100, sedangkan jangka menengahnya masih di hold. Nah, ini XL Axiata nih tadi sempat agak-agak turun dikit gitu, makanya di 3.100 kita jualan dulu. Untuk profit taking, Mtrade cuan sekitar 2-3,7% aja untuk jangka pendek, tapi jangka menengah hold karena memang ada sentimen M&A yang cukup menarik ya gitu. Nah, jadi XL Axiata short term agak-agak rawan profit taking, terutama dekat area 32-30. Kalau mau separuh jual, separuh hold untuk jangka menengah. Irhandi Pisenli, ASII sama Unilever gimana? Astra International itu udah breakdown dari pattern double tops-nya. Dan 3 hari kemarin selama 2 candle berturut-turut itu dia breakdownnya tuh pakai volume yang gede banget. Hari ini dia naik tuh volumenya cuman kecil aja. Kalau aku perkirakan si ASII ini bakalan naik kemungkinan sampai 5.925 sampai 6.000. Let me check untuk ASII. Mtrade punya enggak? Jangka pendeknya udah dijual kemarin. Ya, pas dia breakdown. Jadi ini naiknya cuman dikit doang. Kemungkinan sampai mentok sekitar area 6.000-an ya untuk ASII ini. Sampai 6.000-an, habis itu dia itu mentok ya. Jadi belum tentu sampai level itu. Bisa jadi cuman sampai level 5925 aja. Makanya tadi kita nggak ada beli sih ASII untuk jangka pendek, kita nggak ada beli lagi karena dia hari ini naiknya tuh volumenya lebih kecil daripada yang kemarin itu volumenya gede-gede jatuhnya, hari ini naiknya volumenya kecil gitu. Dan kalau dia koreksi, dia turun bisa sampai ke berapa? Dia turun tuh bisa sampai sekitaran 5425, 5500. Besar kemungkinan yang mana naik atau turun. Kalau naiknya kemungkinan cuma sampai 6000, turunnya bisa sampai 5.400-an. Ya, jadi dihitung aja. Upside-nya kalau dari harga sekarang kemungkinan untuk jangka pendeknya cuma 3%-an, tapi downside-nya bisa sampai sekitaran 6 atau 7%. Oke. Ini kondisi per hari ini. Kalau misalkan ada perubahan lagi, saya akan update teman-teman ya, dan pastinya kalau teman-teman mau update real time ya di Mtrade gitu. Oke, ini banyak banget yang nanyain Antam, tapi sebelum ke Antam aku mau jawab Unilever dulu. Tadi ada yang nanya dari Ihandi Pinseli. Unilever kalau diperhatikan dia udah turun selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle berturut-turut ya. Jadi Unilever udah turun 7 candle berturut-turut dan ada kemungkinan terjadi technical rebound. Cuman sama seperti saham-saham yang lain, saham big cap lain dan juga saham second liner lain, ini naiknya sifatnya akan sangat sementara sekali. Paling naiknya IHSG ini cuman 2-3 harian aja, habis itu bisa ada koreksi lagi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya udah mulai ada uptrendnya, mulai keluar dari sideways, kita akan infoin teman-teman pasti melalui Mtrade dulu lebih cepat gitu ya. Oke, aku mau kasih lihat chartnya. PTBA Mtrade ada buy hari ini, bahas dong ya. Oke, ntar ya. Aku mau kasih lihat chartnya Unilever. Jadi ini udah koreksi lumayan signifikan. Oh ya, tadi ASII aku lupa kasih lihat chartnya ya. Nih ya,
Nih, ini dia double tops. Nah, pas breakdown, ini nggak enak banget chartnya di sini. Ini satu belum breakdown sih, jatuh volume gede. Ini masih selamat di sini. Nah, ini breakdown dikit. Ini breakdown. Nah, di sini kita cut loss waktu itu. Terus hari ini naik, tapi naiknya perhatikan volumenya kecil. Dan bukan cuma Astra. Banyak saham lain tuh hari ini naiknya kecil-kecil volumenya. Nah, dia mantul, nanti kemungkinannya mantul mentok tuh sampai 6050 atau sampai 5925 aja. 5925 sampai 6050. Jadi kalau koreksi bisa sampai lumayan signifikan ya. Jadi kalau turun bisa lumayan signifikan, kalau naiknya cuma dikit. Ini aku ngulang Astra yang tadi. Nah, ini level koreksi yang 5425 sampai 5500 ini dapat dari mana sih? Dari kedalaman pola double tops dan juga dari support MA100 dan juga MA200. Buka keluar hijau ya biar dia naik untuk kurangi posisi ya teman-teman ya. Erwin Sukamto, Miss tahu sentimen apa dan apa? Cari atau taunya dari mana? Mohon pencerahan. Nomor 1, belajar analisis teknikal dulu lah. Kalau nggak ngerti analisis teknikal, nanti kamu liatin sentimen ini itu malah tambah pusing loh. Jadi nggak bisa nyusun puzzle-nya. Download Mtrade aja, nanti diajarin ya. Jadi di Mtrade juga banyak edukasi teknikal, ada yang gratis, banyak yang gratis sih sekarang, jadi kamu bisa enjoy. Kedepan pastinya kita akan tambahin terus yang gratis-gratis. Aku mau jawab dulu pertanyaan Riko Agustian, kasihan nih udah aku pin dari tadi tapi belum dijawab-jawab. Miss, jika kode broker nanti ditutup, strategi Miss dalam trading atau intraday itu seperti apa? Sebenarnya teman-teman ini tuh soal habit ya. Kalau misalkan ada yang trading pakai kode broker, ketika ini ditutup, pastinya itu akan sangat mengganggu buat orang itu. Tapi kalau fokusnya kita pakai analisis teknikal atau bahkan pakai analisis fundamental, itu nggak masalah sama sekali, nggak ngefek. Kalau buat saya sendiri, kira-kira ngefek nggak? Ngaruh nggak? Buat aku nggak ngefek. Kenapa? Kalau aku sih lebih banyak pakai analisis teknikal gitu. Nah, mungkin yang pakai kode broker sering pakai kayak gitu tuh teman-teman yang scalping kali ya. Wah, terus gimana dong? Nanti scalper jadi nggak bisa ini. Anyway, tetap bisa pakai chart, tetap bisa. Chartnya gimana dong? Chartnya pakai chart intraday gitu ya. Jadi pakai chart intraday. Nah, intraday-nya berapa lama sih yang kita bisa pakai? Boleh 1 jaman, boleh 15 menitan, boleh juga 5 menitan gitu. Cuman be very careful, kadang-kadang chart intraday itu bisa bias. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman lihat chart intraday, wah ini uptrend nih, bullish gitu. Jangan lupa lihat time frame yang lebih gede, yaitu chart daily maupun chart daily cukup untuk yang scalping. Daily saya rasa udah cukup gede chartnya gitu. Jadi itu tadi tipsnya buat teman-teman yang scalping dan kebiasaan lihat kode broker. Tanggal 6 nanti kode broker mau ditutup, lebih baik fokus ke technical dan ngeliatin chart intraday, karena chart nggak mungkin ditutup dong. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat aku, terserah mau setuju mau enggak, namanya juga cuma pendapat. Kalau menurut pendapat aku, trading dengan indikator kode broker itu sebenarnya sangat bias sekali. Kenapa? Karena sebenarnya investor kalau misalkan dia beli saham dari sekuritas A, dia bisa jual dari sekuritas B gitu. Apalagi kalau misalkan katakan dia tuh investor gede gitu ya, dia bisa beli satu saham itu dari sekuritas A, B atau C. Nah, sekarang yang dijual yang mana dulu nih? Mungkin dia udah beli saham ini dari sekuritas A tuh berhari-hari yang lalu gitu. Terus hari ini dia beli dari sekuritas B. Terus sorenya dia mau jualan. Dia jualan barang yang dia beli dari sekuritas A beberapa hari yang lalu. Teman-teman mau gimana analisisnya? Ini sangat bias sekali. Jadi nggak usah dipusingin ya. Oke. BRI targetnya berapa tadi aku udah bahas. Sawit gimana ya? Andicia 9. Thank you udah diingetin ya. Aku hampir kelupaan bahas CPO. Mau ketik DSNG, entah kenapa ketukar DGNS. Kode-kode jangan-jangan dia mau naik juga. DSNG hari ini juga sama, dia keluar hijau setelah merah 4 hari. 1, 2, 3, 4 merah, terus kemudian dia keluar hijau gitu. Nah, dia bisa mantul sampai ke berapa sih kalau DSNG ini? Mentok dia akan mantul sampai sekitaran level 560 sampai 570. Kalau aku bilang mentok, artinya belum tentu sampai ke level tersebut, oke?
Barli Samudra, nunggu berita Omikron masuk Indo, koreksi lagi ntar. Iya bener, ini kayak bercandaan komennya, tapi sebenarnya ini sangat benar sekali. Kenapa investor besar saat ini banyak yang keluar dari Indonesia lagi setelah dia masuk di Oktober, terus kemarin keluar untuk profit taking. Keluarnya itu karena ya kekhawatiran mereka Omikron akan masuk ke Indonesia, cepat atau lambat pasti akan masuk ya. Oke, disclaimer Miss. Ya, disclaimer teman-teman semuanya ya, analisis kita berdasarkan teknikal dan fundamental. Kalau ada cuan nikmatin sendiri, kalau ada risiko diantisipasi sendiri. Oke. Unilever udah aku bahas tadi. King BBCA akankah terbentuk double bottom? Double bottom dari mana? Enggak, ini bukan double bottom. BBCA ini masih rectangle aja sih sampai sekarang ya. Dia masih bullish rectangle sebenarnya dari level 7275 sampai 7725 nih. Aku kasih lihat rectangle-nya dari mana nih. Ini 7275 sampai 7800. Ya. Dan ini careful di sini. Ini dia merah 2, bukan cuma BCA ya. Saham-saham yang lain juga ini merah 2, volumenya gede. Artinya institusi itu investor gede, mau lokal, mau foreign, mau siapapun. Ya ini bagusnya dia nggak jadi breakdown. Dia nggak jadi breakdown ini pattern head and shoulders-nya BCA dan malah mantul hari ini ya. Jadinya dia malah ngebentuk pola rectangle. Kita tarik lurus begini. Aku tarik lurus nih, turunin dikit. Oke. Nah, jadi di posisi ini 7.300-an, ini big fund, mereka pada profit taking dan udah cuan seberapa banyak dari ya 10%. Dari Oktober kemarin mereka belanja, September Oktober mereka belanja masih cuan 10%. Jadi teman-teman, kalau ditanya masih bisa koreksi nggak marketnya? Masih berpotensi koreksi banget. Alvin Wilson, Antamnya nggak jadi dibahas Miss, udah lupa. Iya, maafkan aku. Yang kupikirin cuma nasi padang karena selama pandemi berat kalian nambah berapa kilo teman-teman? Nambah berapa kilo teman-teman? Oke, Antam masih sideways aja, dia ijo-ijo. Dia naik, berpotensi naik sampai ke level 2 mentok 2470. Itu namanya mentok dan susah buat naik lebih lanjut tuh agak-agak susah. Pengara.penta, Tenggat kode broker ditutup biar scalper enyah. Nggak akan enyah dari Bumi Pertiwi ini. Dan scalper itu berjasa loh. Kenapa? Tahu nggak? Mereka menyumbang komisi broker terbesar. Artinya apa? Mendorong perekonomian dong. Buat duit berputar. Oke. Cara lihat kode broker aja gue nggak tahu caranya. Ini siapa yang ngomong makan begah? Nggak usah tahu caranya. Di CNBC isinya Omikron semua ya, baguslah biar kalian semua, kita semua sadar. Antam udah aku bahas, dia nggak kemana-mana. Kalau turun sampai ke 22, kalau naik mentok jangka pendek ini ya beberapa hari ini sampai ke 2470. Sunwing, Porto makin merah, berat badan ikutan naik, memerah juga. Naik kok merah sih? Ada yang nyangkut dibuka nggak? Banyak. Tabahkan hatimu. Oke, nanti kita akan bimbing untuk keluarnya ya teman-teman ya. Bukalapak hari ini keluar hijau. Kalau dia mantul bisa sampai ke berapa? Dalam rentang waktu 1-2 minggu ini mentoknya sampai level berapa? 665. Kalau kena level area itu, manfaatkan buat unload, keluar dikit-dikit. Kok jahat sih suruh keluar, kok suruh jualan, nanti sahamnya makin turun dong. Ya kalau aku nggak bilang gitu pun udah banyak yang mau keluar di level 665 karena banyak yang nyangkut di situ gitu. Jadi nggak ngefek mau aku ngomong maupun nggak ngomong di level itu ya udah mulai banyak yang keluar. Tapi hari ini tadi dia hijau, volumenya lumayan tinggi ya. Oke, jadi dia hijau. Kalau aku sih nggak beli. Kalau mau spekulatif ya silahkan. Nanti kena level deket-deket 665, 600 sampai 665 kurangin. Oke.
Kita di Mtrade di stock pick-nya tertulis hold, tapi sebenarnya kita juga ada saranin kalau misalkan mau exit tukar saham yang lain boleh sih gitu. Jadi kayak tukar ke BCA, BRI gitu boleh. Bris dong Miss, Bris wes tak bayar lo, wes tak balas lo, sudah tak bacain ininya. Apa sih, udah aku bahas, ngomongnya jadi belepotan nih, kepikiran makanan terus sih, makanya naik berat badannya. Kalian berasa nggak aku jadi menggendut? Bris udah aku bahas dari kemarin-kemarin sampai bosen. Bris breakdown di angka berapa? Ayo cut loss-nya. Angka ini dan angka itu. Jawab. Yang bener tak kasih Mtrade 15 hari, ku pilih 3 orang. BBCA udah aku bahas juga, nggak mau ulang lagi. Salah telat. Wika udah aku bahas di awal, tapi tadi IG live-nya agak sempat berhenti gitu karena koneksi. Aku ulang lagi, kalau Wika, dia ketahan area support MA 100, dia bisa naik mentok jangka pendek, naiknya sampai 1285 sampai 1300-an. Dekat area itu rawan koreksi ya. Nih, pinter nih. David _ Lowardi 2040 breakdown itu dan toleransi terakhir 2000. Bener. Tuh dapat tuh. Terus kemudian jawabannya udah aku sebut tuh. 2 angka. Sebutin 2 angka. Masa cuma 1 orang dari sekian banyak? Nyontek. Nih, An Meiyi. Terus Fitri Indrasari 76. Udah 3 pemenang. Oke, pertanyaan yang lain nanti lagi ya. Oke. Terus kemudian aku mau bahas saham apa lagi ya? Tadi ada yang bilang nyangkut di LSIP. Mari kita coba cek LSIP-nya, keluar hijau juga. LSIP bakalan bisa mantul naik mentok sampai level sekitar, kok kayak dukun aja ya? Sekitar level, dia bakalan ketahan di 1250 bentar. Kalau 1250 bisa breakout lagi, dia bisa naik sampai ke 1320. Dan kalau aku perhatikan saat ini udah level yang sangat murah sekali untuk CPO. Disclaimer ya teman-teman ya. David Situmorang sia-sia jawab, kok gitu sih? Oke. Aku mau bahas saham yang lainnya. Aku mau bahas pulp and paper. Ini ada INKP dan juga TKIM. INKP ini pendapatannya naik 24% year on year. Sedangkan laba bersihnya dia naik 28% year on year. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal yang lalu, kuartal sebelumnya itu turun 25%. Itu untuk laporan keuangan kuartal 3-nya. Dan kemudian untuk TKIM, dia juga nggak terlalu tinggi, naiknya cuma 10%, jadi secara fundamental sebenarnya INKP lebih menarik secara pendapatan dan juga laba bersihnya gitu. Nah, laba bersihnya si TKIM Ciwi Kimia ini malah turun 27% dibandingin dengan tahun lalu. Oke, sekarang kabar teknikalnya gimana? Oke, teman-teman diingat-ingat ya, aku kalau ngomongnya udah belepotan gini, ini artinya aku udah lapar. Padahal udah makan tapi lapar lagi, bahaya kan. INKP, dia kalau mantul, dia mentok bisa sampai sekitaran 8.050 sampai 8.100 dulu jangka pendek. Kok dikit doang? Iya kan, dibilang marketnya masih belum begitu bagus, marketnya masih konsolidasi aja, masih sideways aja jangka pendek gitu. Ya. Oke, jadi itu aja sih. INKP ditanya bisa balik ke 13 ribuan nggak? Sabar dulu lah. Balik ke 9.200 aja udah bagus. Jangankan ke 13.000. Oh, KF gimana? Healthcare. Jadi kelupaan kan. Healthcare nih menarik. KF menarik. KF dia bisa naik dan bisa aktif. Cuman memang secara likuiditas dia kecil. Jadi teman-teman kalau beli ini ya harus dipantau. Nggak bisa beli ini terus ditinggal-tinggal kerja kayak gitu. Ya, jadi KF menarik. Terus kemudian IRA juga menarik. Itamara Nuraya, dia ada peningkatan volume selama beberapa hari terakhir. Terus ya Inaf mirip banget dengan KF, tapi KF lebih bagus patternnya daripada Inaf
Ya, jadi be very careful untuk saham-saham seperti ini, biasanya untuk scalping aja. Oke. Nah, itu farmasi udah aku bahas. Kelupaan, satu yang cakep banget hari ini, Kalbe Farma. Buat kamu yang nggak suka fluktuasi terlalu labil, mungkin bisa pilih Kalbe Farma, tapi gerakannya dia juga ya karena nggak fluktuatif ya jadi agak slow, melo gitu deh. Nah, Kalbe Farma ini teman-teman bisa mungkin nyicil beli dikit-dikit kali ya. Target jangka pendeknya ini resistennya di 1640. Jadi itu batas atas. Kalau breakdown dari situ hold keras. Tapi kalau dia turun di bawah 1590, dia turun di bawah 1590, jual. Ingat-ingat jangan sampai kayak si BRIS, catat. Makanya kalau Instagram live tuh dicatat ya. Jadi ikut morning briefing di Mtrade tiap pagi juga dicatat gitu. Tapi kalau nggak dicatat pun di Mtrade nggak apa-apa, udah dibuatin catatannya di menu stock pick dan menu analisis gitu. Oke. Jadi tim coach kita yang catetin dan sistem engineering kita yang catetin gitu. Kalbe Farma turun di bawah 1590, itu cut loss pertama. Toleransi terakhir di 1570. Jadi kalau turun dari 1590 jual, apalagi dia di 1570. Misalkan mau jual separuh boleh, turun dari 1570 itu batasi risiko. Sedangkan naik di atas 1640 hold keras. Kalau sekarang mau beli silahkan. Beli nyicil-nyicil silakan. Baca komen-komen terus jadi nggak fokus ya mau ngomong apa. Yang fokus, yang terstruktur ada di morning briefing teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman semuanya thank you yang udah nonton Instagram live malam hari ini. Sabtu nanti ada seminar bicara tentang window dressing, masihkah akan terjadi, sekaligus market outlook 2022 versi Sukor Sekuritas jam 10 pagi bersama dengan Pak Adrianus Bias dan juga ada aku juga, dan acara ini khusus untuk user VIP kita. Teman-teman jangan lupa join Mtrade sebagai user VIP, klik linknya di bio aku, download aplikasinya, klik link di bio aku gitu. Kalau gratis dapat edukasi, kalau yang berbayar dapat VIP real time stock pick, terus dapat tanya jawab juga, bisa tanya jawab dan dapat analisisnya lebih lengkap. Oke? Dan dapat kado spesial juga. Kado spesialnya apa? Klik link di bio saya. Oke ya. Thank you semuanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan ingat-ingat, market masih belum kondusif, naik sementara aja. Bisa jadi dia cuman naik untuk turun lagi. Jadi buat kamu-kamu yang nggak siap mantengin market, lebih baik wait and see aja. Daftar Mtrade sekarang buat kamu siapin diri ketika nanti marketnya udah siap ngegas. Dadah! Jaga kesehatan semuanya, jangan makan nasi padang terus. Good night! Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.